Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Salsabila Fadlia dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, kali ini saya akan membahas tugas pemrograman berorientasi objek dengan materi polimorfisme. Nah, polimorfisme sendiri merupakan suatu konsep yang menyatakan sesuatu yang sama, dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Nah, apa sih keuntungan dari polimorfisme sendiri? Keuntungannya yaitu mempersingkat source code dan mempermudah penulisan program ketika ada penambahan maupun perubahan. Nah, kita langsung saja kali ini saya akan menampilkan beberapa tugasnya. Ada 4 tugas. Yang pertama, mencoba untuk menjalankan sebuah code dengan superclass ekspresi wajah dan subclassnya gembira, sedih, marah, serta poli 2 sebagai main-nya. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu membuat program biodata mahasiswa terdiri dari nama lengkap, NIM, prodi, dan fakultas dengan menerapkan polimorfisme. Yang ketiga, mencoba code program dengan superclass bentuk dan subclass lingkaran. Dan subclassnya ada lingkaran, segitiga, elips, dan cetak gambar sebagai main-nya. Lalu yang keempat, membuat program penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan konsep polimorfisme. Nah, langsung saja kita ke pemrogramannya ya. Di sini yang pertama tadi tentang ekspresi wajah. Nah, yang pertama saya membuat package-nya yang bernama polimorfisme. Lalu di sini ada superclass-nya ekspresi wajah. Public class-nya ekspresi wajah. Nah, di sini ada metodenya yaitu public, tipe datanya string, lalu metodenya response. Nah, di sini merupakan isian dari metodenya. Lalu kita ke subclass-nya. Tadi kan subclass-nya ada gembira, marah, sedih. Nah, di subclass-nya itu sama, cuman yang berbeda adalah setelah mendeklarasikan public class-nya, di sini nanti ditambahkan extend dari subclass-nya. Tadi kan subclass-nya, extend dari superclass-nya. Tadi kan superclass-nya ekspresi wajah. Jadi ditulis ekspresi wajah, lalu metodenya ini ada public string response, tipe datanya string, lalu di sini ada isiannya. Sama halnya dengan marah, sama di sini ada metodenya public string response yang berbeda juga di isiannya sini. Lalu begitu pula dengan sedih, sama halnya pada subclass yang tadi seperti gembira dan marah. Lalu ada di main-nya, di sini ada public class-nya poly 2, di sini ada main metodenya public static void main string args. Nah, di sini ada membuat objek, untuk membuat objek, ini sebagai superclass-nya, dan ini subclass-subclass-nya. Nah, di sini ada konsep array untuk menampilkan kelas-kelas tadi. Nah, di sini ada sistem out-println untuk mencetak dari pemrograman tadi.
Baiklah, kita coba run ya. Nah, nanti kalau sudah di-run, ketemunya seperti ini, ekspresi 0, ekspresi wajah ada berbagai macam, yaitu lalu ekspresi 1, ekspresi pertama adalah ekspresi gembira. Lalu ekspresi kedua adalah ekspresi sedih. Ekspresi ketiga, yaitu ekspresi ketiga adalah ekspresi marah. Baik. Lalu untuk tugas yang kedua, yaitu tentang mencetak biodata. Di sini ada sama seperti tadi, package-nya data, lalu public class-nya biodata. Di sini ada metodenya public string response dengan string adalah tipe datanya. Return isiannya ini ada biodata mahasiswa. Lalu di sini ada sub, ini parents-nya, di sini ada child-nya. Child-nya nama, extend biodata, biodata sebagai subclass atau parent class-nya. Di sini ada metodenya public string response, string sebagai tipe datanya. Lalu di sini ada Lala Salsabila Fadlia sebagai isiannya. Lalu seperti pada kelas nama, diterapkan juga pada kelas name. Di sini ada public class-nya name, extend biodata sebagai parent class-nya, lalu public string response sebagai metode, tipe datanya string, isiannya 31, 300, 215. Lalu di prodi, sama seperti tadi, extend biodata, metodenya sama, public string response, lalu isiannya sistem informasi. Sini juga ada kelas universitas, extend biodata, biodata sebagai parent class-nya, metodenya public string response, string tipe datanya, lalu isiannya Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di sini ada kelas poli sebagai main kelasnya. Poli, di sini ada main metodenya, public static void main, string args, lalu untuk menampilkan objeknya, biodata obj biodata sama dengan new biodata. Ini sebagai superclass-nya, dan ini sebagai subclass atau child-nya. Ini untuk mendeklarasikan objeknya. Lalu di sini ada array untuk menampilkannya pakai metode array. Array RView, new biodata. Ini 5, berarti ada banyak datanya, ada 5. Tapi ini dimulai dari 0, seperti array. Lalu di sini ada metode system out println untuk menampilkan nama, name prodi, universitas. Lalu kita coba run ya. Kita run-nya di poli, dan hasilnya seperti ini. Biodata mahasiswa, nama Lala Salsabila Fadlia, NIM-nya 31300 216, prodinya Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Baiklah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di soal ketiga ini tentang bentuk. Nah, bentuk ini sebagai parent class atau super class-nya, metodenya ada protect void gambar, lalu di sini ada sistem out println untuk memunculkan superclass sama dengan menggambar. Lalu di sini juga ada metode protect void hapus untuk menghapus sistem, lalu ada metode sistem out println untuk menampilkan tulisan superclass menghapus gambar. Nah, ini kan tadi kan superclass-nya, di sini ada
ada beberapa subkelasnya. Subkelasnya ada lingkaran, segitiga, elips. Nah, sama seperti soal nomor 1 dan soal nomor 2 tadi, di sini ada public list lingkaran, extend bentuk sebagai superkelasnya atau parent kelasnya tadi. Lalu di sini ada metodenya sama seperti di parent kelasnya, cuman berbeda isiannya aja. Di sini subkelas menggambar lingkaran, lalu di metode hapusnya tulisannya isiannya subkelas menghapus gambar lingkaran. Lalu ke kelas segitiga, sebagai segitiga ini juga sebagai subkelasnya, public class segitiga, extend bentuk, ini bentuk parent kelasnya. Lalu protect void, ini metodenya ada metode gambar dan hapus. Di sini protected void gambar, lalu memunculkan sistem out println, isiannya subclass sama dengan menggambar segitiga. Lalu di sini ada protected void hapus, sistem out println, subclass menghapus gambar segitiga. Sama seperti lingkaran dan segitiga juga terjadi pada elips. Cuman berbeda pada isiannya saja. Nah, kita lanjut ke main class dari bentuk tadi. Ini ada cetak gambar sebagai nama kelasnya, lalu extend bentuk, private void tampil, bentuk obj. Nah, ini memanggil metode yang sama, yaitu metode gambar dan hapus pada masing-masing kelas tadi yang sudah dideklarasikan. Lalu ini for integer i sama dengan 0, i kurang dari obj dot length. I sama dengan plus plus plus. Ini sebagai perulangan. Lalu ini memanggil metode gambar dan metode hapus. Lalu di sini ada cetak garis untuk pemisah. Lalu di sini ada main metodenya, public static void main string args. Lalu di sini ada bentuk obj sama dengan new lingkaran, new ellipse, new segitiga. Cetak gambar, cetak sama dengan new cetak gambar. Lalu untuk menampilkan metode gambar dan hapus pada kelas bentuk superkelasnya, kita memanggilnya dengan cetak gambar, cetak hapus, lalu sistem out println garis. Nah, tadi kan terjadi overreading, menemukan metode gambar dan hapus pada kelas bentuk atau superkelas dengan metode gambar dan hapus pada subkelasnya, yaitu kelas lingkaran, elips, dan segitiga. Lalu di sini ada cetak tampil obj. Nah, lalu waktu kita run, nanti hasilnya seperti ini. Ya, superkelas menggambar, ini tadi kan dari superkelasnya. Superkelas menghapus gambar, lalu di subkelasnya seperti ini. Nah, untuk soal yang terakhir atau yang keempat, mengenai operasi bilangan. Operasi bilangan ini ada parent class-nya, public class operasi bilangan, lalu protected double A, B, C, ini menjelaskan variabelnya dengan tipe data double. Lalu di sini ada metode setter dari masing-masing variabel A, B, C. Lalu di sini ada metode getter dari masing-masing variabel A, B, C. Lalu di sini ada metode untuk menampilkan, yaitu protect void tampil dengan cetak hasilnya operasi bilangan, lalu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, lalu ini ada tadi kan ini parent class-nya, sekarang child class-nya.
kita panggil parent kelasnya dengan kata extend operasi bilangan. Sama seperti parent kelasnya tadi, kita sebutkan variabelnya beserta tipe datanya, lalu setter juga, lalu di getter. Cuman berbedanya di sini pada getter C, karena ini penjumlahan, maka pada return C sama dengan get A ditambah get B. Nah, nanti di metode tampilnya, system out println operasi penjumlahan, lalu bilangan A, kita panggil metode getter dari A, lalu pada bilangan B, kita panggil metode dari get B, lalu pada hasil operasi bilangan, kita panggil metode get C. Nah, untuk pengurangan, sama seperti pada penjumlahan, karena hasil kelasnya, yang berbeda hanya pada getter C-nya aja. Karena dia pengurangan, maka di sini tandanya pengurangan. Di sini pada metode tampil juga sama, bilangan A tetap get A, bilangan B get B, lalu hasil operasi pada get C untuk menampilkan hasil tersebut. Nah, lalu pada operasi perkalian, sama juga, cuma berbeda pada getter C-nya aja. Karena perkalian, maka di sini dikasih tanda kali, get return C sama dengan get A kali get B. Lalu di sininya masih sama seperti tadi ya, masih tetap get A, get B, dan get C untuk masing-masing ini. Lalu pada operasi pembagian juga sama, yang membedakannya cuma hanya di getter C-nya saja. Di sini kalau pembagian, kita kasih tanda bagi di sini. Jadi return C sama dengan get A bagi get B. Lalu ini metode tampilnya sama seperti tadi. Pak, kenapa sama? Karena kan turunan. Lalu setelah pembagian, di sini ada main kelasnya. Ada private void, cetak semua bilangan. Cetak semua bilangan. Operasi bilangan, array OB, double A, double B. Ini mendeklarasikan variabelnya. Lalu di sini ada perulangan. For integer I sama dengan 0, I kurang dari OB, dot length, I sama dengan I plus plus. Lalu ini kita panggil setternya tadi, lalu panggil getternya, lalu panggil metode tampil. Ini ada main metodenya. Lalu kita sebutkan di sini variabel, kita beri nilai. Variabel A itu nilainya 10,5, variabel B nilainya 0,5. Dan keduanya ini tipe data double. Lalu ada operasi bilangan, array OB. Di sini ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Lalu ada operasi bilangan, cetak. Cetak sama dengan new, operasi bilangan cetak. Lalu cetak tampil, sistem out println-nya, garisnya buat garis pemisah. Lalu cetak semua OB, cetak semua dari OB, A, dan B. Nah, ini kita coba untuk run. Dan hasilnya seperti ini. Ini tadi kan dari super kelasnya, judulnya operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu operasi penjumlahan, di sini. Ini untuk bilangan A dan bilangan B-nya sama, seperti tadi kan sudah disebutkan, sudah diberi nilai sejak awal bahwa A-nya 10,5 dan B-nya 0,5, sehingga
Pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, nilai dari AB-nya sama. Yang membedakan hanya pada hasil tadi. Sehingga tadi kan ada perbedaan metode pada getter C, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga hasilnya berbeda. Pada operasi penjumlahan hasilnya 11, operasi pengurangan hasilnya 10, operasi perkalian hasilnya 5,25, pada operasi pembagian hasilnya 21. Yap, begitu. Nah, sekian dari penjelasan tugas yang telah saya terangkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.